Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Utusan Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani. Utusan ila Syekh Muhammad Ali As-Sabuni al-Imamain al-Jalilain al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Jalalain kita malam ini sampai di surah An-Nisa juz 5 ayat 119. Teman kita ini karena ada hubungan dengan ayat sebelumnya, agar nyambung kita ulang sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min duni illa inathan wa iyad'una illa syaitanan marida. La'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ
khasira khusranan mubina. Iyad'una min duni illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka orang-orang musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala illa inathan, kecuali nyembah perempuan-perempuan. Apa itu perempuan-perempuan? Yaitu berhala-berhala mereka itu, mana, Lata, Uzza, itu semua nama-nama perempuan. Udah nyembah berhala perempuan lagi. Apa tak lemah? Udah nyembahnya berhala perempuan lagi. Jadi mereka itu nyembah Lata, Uzza, mana, itu adalah nama dari berhala-berhala perempuan. La'anahullah iyad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka menyembah kecuali setan maridan. La attakhidhanna min ibadika nasib maridan kharijan an ta'ah li ta'atihim lahu fiha. Maridan yaitu yang lari dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan memang yang tak taat, disuruh sujud tak mau. Itu yang disembah oleh orang-orang musyrik. La'anahullah. La'anahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat setan. La'anullah ab'adahu an rahmatih, yaitu Allah menjauhkan setan dari rahmatnya. Kemudian setan berkata, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Sungguh setan ini memang kurang ajar betul. Ya, sudah dimurkai Allah, dilaknat Allah, dia masih ngomong lagi. Dia ngomong sama Allah, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. La itu sungguh aku la'attakhidanna, tambah lagi taukid, itu pemubah dari dia. Sungguh aku benar-benar akan menjadikan sebagian dari hamba-hambamu nasiban mafruda, yaitu bagian yang sudah tertentu. Ad'uhum ila ta'ati, maksudnya aku, kata setan, kata iblis, akan mengajak mereka untuk taat kepadaku. Itu udah apa namanya, setan itu sudah memproklamirkan diri begitu di hadapan Allah. Apa tak kurang ajar setan, udah dilaknat. Sungguh aku akan jadikan sebagian hamba-hambamu ya untuk taat kepadaku nanti. Walau udillannahum anil haq, dan sungguh lagi dikasih nun taukid lagi dua kali, dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Kalau cuma aslinya nih udilluhum. Kalau udilluhum artinya saya akan sesatkan mereka. Udilluhum ditambah diketik la, ini sungguh saya akan menyesatkan mereka. La udilluhum ditambah nun lagi, sungguh saya akan benar-benar menyesatkan mereka. Jadi betul-betul di gaspol ini sama setan, dia mau menyesatkan manusia, menyesatkan dari kebenaran. Wala umanniyanahum ulki fi qulubi tulal hayat, dan aku akan menjadikan mereka itu berangan-angan. Jadi berangan-angan bahwa dia itu akan hidup lama di dunia. Angan-angan, aku nanti nak begini, aku nak bikin ini, nak bikin ini, nak bisnis ini. Nanti tahun sekian aku nak bikin ini, tahun sekian aku mau ke sana, tahun sekian aku nak ke sana, tahun sekian aku harus jadi. Itu setan punya kerja. Jadi setan itu memang membikin manusia ini panjang angan-angan. Wow. Jadi memang biar tak ingat mati. Bayangkanlah ada orang planning dia ini 20 tahun yang akan datang. Itu memang dibikin dia orang ini berangan-angan. Itu setan, janji setan sudah di sini. Disesatkan,
dibikin orang tuh panjang angan-angan, merasa hidupnya panjang lama, masih hidup tahun 2024 dia sudah pikir tahun 2035 katanya. Wah, 2035 dan hitung dia, kau umurmu entah setahun cukup entah tidak, ngitung di tahun 2035. Astagfirullahaladzim, itu orang panjang angan-angan. Kita orang beriman jangan ikut orang-orang tak beriman. Orang-orang tak beriman ini saking kuatnya dia bisnis mikirin dunia, katanya nanti kalau aku mati biar diteruskan anak aku, katanya. Saking kuatnya bikin bisnis apa gini, umpamanya ada cicilan ini, tapi nanti kalau dia belum lunas, nanti dia mati ini, dia teruskan anakku, katanya. Jadi orang mati ini pun dia masih nak bisnis. Tak? Ada orang seperti itu, tapi orang beriman tidak seperti itu. Jadi sampai pemikirannya itu luar biasa. Jadi keuntungan masih tetap diperhitungkan sampai dia nak mati. Kalau banyak dia mati masih 10 tahun, ya dicicil sama anak aku lah, diteruskan sama anak aku. Enak betul pikirnya gitu. Jadi subhanallah, kita orang beriman tak gitu, tak ada panjang angan-angan. Orang sufi, orang saleh hari ini sudah pikir hari ini, besok urusan besok. Kenapa orang pusing? Kenapa orang pusing? Karena mikir ke depannya ini terlalu jauh. Orang-orang saleh sekarang nak makan apa? Ada kerja, makan. Besok pikir besok lagi, tak usah panjang-panjang. Pikir besok, besoknya lagi. Penat otaknya. Dan seluruh yang diprediksi belum tentu juga akan didapatkan. Setan punya kerja. Setan sudah memproklamirkan diri, walau umanniyanahum ulki fi qulubihim tulul hayah, aku akan lemparkan di hati mereka para manusia hamba-hambamu itu, lemparkan di bahwa panjangnya hidup di dunia ini. Emang setiap orang ini merasa umurnya masih panjang, kan gitu. Semua orang, kecuali dokter dah kasih penalti ini 10 hari lagi paling lama, itu baru dikasih tahu dia. Kalau dia tak dikasih tahu mungkin rasanya masih lama. Kalau tidak, rasanya memang mati masih lama, yang mati orang lain dulu. Itu setan punya kerja itu. Sehingga kita malas ibadah, masih lama lagi hidup, masih lama lagi mikirin dunia terus. Sehebat-hebat kita cari dunia, kita tak akan bisa mengalahkan Korun dan Haman. Mana bisa, tak bisa mengalahkan. Sehebat-hebat kita ngejar pangkat, takkan bisa kita mengalahkan Fir'aun. Pangkat duniawi maksudnya. Tapi apakah Korun dan Haman dia itu berbahagia? Apakah dia berbahagia dengan kayanya Korun yang luar biasa, kuncinya aja tak kuat diangkat orang banyak, kuncinya gudang emasnya. Terus Fir'aun dengan kerajaannya yang sangat kuat, raja ngaku sampai ngaku Tuhan, terus apakah dia bahagia? Itu dah Allah dah tunjukkan. Jadi sampai kita zaman sekarang kita tak usah ulangi seperti itu lagi. Maksudnya ini Allah ini loh, sehebat-hebat kita zaman sekarang lah, mau presiden mana lah katakan, mana bisa menandingi hebatnya Fir'aun zaman dulu. Tapi tanpa iman, tanpa ketaatan, dia cuma jadi bahan contoh orang yang celaka sampai hari ini. Gak ada yang bilang Fir'aun tuh hebat, gak ada. Padahal Mesir itu dulu zaman Fir'aun kota yang sangat maju di zamannya, sangat maju. Kalau zaman sekarang entah mana lah, apakah Dubai atau mana tak tahulah, atau New York atau Washington, itu udah paling peradaban paling hebat atau zaman dulu. Tapi apakah itu namanya pemerintah yang sukses? Enggak, itu tidak sehebat Fir'aun. Jadi kadang-kadang gitu zaman sekarang ini pemerintah yang sukses itu apa? Yang banyak pembangunan, kan gitu. Pembangunan fisik itu senang saja. Allah nak hancurkan sebentar saja fisik itu, bangunlah. Mau berapa bangun, sebentar Allah kasih air laut tinggi kan, mau dibangun 2 periode habis dalam 1 menit. Ngulang lagi, bangun lagi. Apa nak dibanggakan kalau hanya sekedar fisik saja?
Tapi kalau iman, ikhlas, mau badai kayak apapun, dia akan tetap, tidak ngaruh. Wala amurannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum, fala yubattikunna adhanal an'am. Dan sungguh aku akan benar-benar menyuruh mereka, maka fala yubattikunna, mereka akan memotong azanal an'am, waqad ila dzalika bil bahair, menzolimi hewan. Jadi ada di peternakan-peternakan, tak tahu zaman sekarang, kita dulu tuh udah pernah nengok, untuk menandai sapi itu hidungnya apa, telinganya itu dipotong ujungnya, itu kezaliman tuh. Jadi yang menyuruh orang-orang untuk menyakiti hewan itu setan. Telinga dia bagus-bagus dipotong. Ada yang pakai cap besi, terus itu setan punya kerja tuh. Itu udah janji setan. Dan sungguh aku akan suruh mereka ya untuk memotong telinga-telinga hewan piaraan. An'am nih seperti lembu, onta, kambing. Dulu masih ada kayak gitu model-model gitu. Untuk tanda kalau si ini untanya fulan dipotong sebelah sini, atau lambunya di sebelah sini, atau bentuknya potongannya sekian, begini. Kan kasihan telinga dipotong. Nah, istilahnya itu termasuk memang sudah menjadi apa kita bilang ini, rencana kerjanya setan sudah di hadapan Allah. Jadi program kerja setan ditunjukkannya. Ya Allah, aku nak sesatkan mereka, aku nak jadikan mereka ini panjang angan-angan, aku nak suruh mereka memotong telinga hewan. Maksudnya menyuruh manusia untuk menyiksa hewan. Nah, itu secara makna secara lebih luas. Kemudian wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku akan memerintahkan kepada mereka, maka dia akan benar-benar merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yudhum bil kufri wa hilala mahrama wa tahrima ahalla. Dan di sini tafsirnya dia akan mengubah agama Islam atau iman menjadi kekafiran. Yang halal dirubah menjadi yang haram. Dan mengharamkan yang halal, dibolak-balik. Fala yughayyirunna khalqallah. Dan ada yang memaknai fala yughayyirunna khalqallah, dan sungguh mereka akan merubah ciptaan Allah. Itu setan punya kerja. Apa nih? Hidung pesek, operasi tarik keluar. Ya kan? Pipi tembem, buang sedikit jaga ke dalam. Alis net gini, panjangkan keruk, ditambah nih, tanam alis, panjangkan gini. Itu namanya fala yughayyirunna khalqallah, maka sungguh dia akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dirubah-rubah, dia nampak cantik. Dia nampak cantik, tak terima dia. Bibirnya kurang seksi, ditambah. Macam-macam lah. Kayak gitu, operasi-operasi kayak gitu, plastik dan lain-lain sebagainya. Apalagi sampai kepada masalah perubahan gender. Perempuan operasi jadi laki-laki, laki-laki operasi jadi, itu mesti setan punya kerja itu. Sudah itu memang program kerjanya setan itu kayak gitu. Wa yattakhidhi syaitana waliya, barang siapa yang menjadikan setan sebagai kekasihnya atau sebagai pemimpin atau orang dekatnya yang dipatuhi dia, ya, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia rugi dengan kerugian yang nyata. Ikut setan, apa tak?
Setan suruh ini ikut, suruh ngerusak ikut, suruh merubah-rubah ciptaan Allah ikut, semua ikut. Maka orang-orang tersebut faqad khasira khusrana mubina, maka sungguh dia akan rugi dengan kerugian yang nyata. Bayyina dimasiri ilan nar al-mu'abbadah, karena kembalinya dia ke neraka selama-lamanya. Alaihi ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya'iduhum tulal umur, setan itu menjanjikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan panjang umur. Semua orang ini berandai, matiku masih lama, umurku masih panjang, aku nak bikin gini. Janji setan nih, kau ni umur kau masih lama, kata setan. Masih lama kau matinya, kau bikinlah ini. Oke, bikin ya, bikin. Itu janji setan. Setan ini padahal dia tak pegang ajal manusia, tapi dia pandai ini man. Kau mati masih lama, santai aja. Ini dulu bikin. Wa yumannihim nilal amal fitunya wa alla ba'sa wala jaza. Dan dia juga memberi harapan kepada manusia bahwa itu nanti akan dicapai yang diangan-angan itu. Di dunia itu apa? Engkau bikinlah, harus bikin ini, program ini, mau bikin ini, bikin. Umur masih panjang, bikin. Kata sukses nanti engkau nih, kau dapat engkau nih, sukses nanti. Itu setan tuh, janji setan tuh supaya orang tambah semangat. Kata orang optimis, katanya. Optimis kita nih bisa. Bisnis. Ternyata bangkrut. Setan ini memang tak tepat janji. Maklum, setan bukan dia yang megang rezeki. Katanya kok terus saja matimu masih lama, ternyata sebentar berapa tahun dah mati. Ya maklum aja, karena setan tak pegang ajal manusia, yang pegang ajal manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu hanya apa? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah setan itu berjanji kepada mereka kecuali dengan janji tipuan. Bohong aja setan gitu, kok percaya sih? Nah, jangan percaya. Itu setan tuh janji-janji bohong saja. Umur panjang, nanti sukses kamu lanjut. Itu janji setan. Dia tak ngatur rezeki, dia tak ngatur ajal. Tak usah percaya. Yang penting hari ini taat, ibadah. Tak usah mikir panjang-panjang. Tak usah ngatur panjang-panjang. Capek hidup. Orang stres itu karena kepanjangan mikir. Al-Imam Ibnu Athaillah ngarang satu kitab namanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Tanwir itu maksudnya memberi nur, memberi cahaya. Nama kitabnya fi Isqatit Tadbir, di dalam pembahasan menggugurkan ngatur. Menggugurkan ngatur apa? Kita hidup di Indonesia tak usah ngatur Allah. Tak usah ngatur, nanti aku nak begini, ngatur gini. Tak usah, itu dah ada yang ngatur. Aturan kita nggak berlaku. Nah, kita yang penting kita jalan, apa orang kita jalankan ya. Mana yang Allah mudahkan jalan, mana Allah mudahkan. Nah, ini berarti aturan Allah nih. Jalan. Yang penting kita urusan kita taat aja. Tak usah ngatur, kalau kita yang ngatur tak pas. Kita sakit hati, kita resah, kita ini kan. Oh, karena memang yang ngatur Allah gini, ya sudah, ini aturan Allah. Lanjut, jalan. At-tanbir bi isqatit tadbir. Jadi orang-orang soleh itu kita ikut ngatur. Dunia ini mulai pertama diciptakan sampai akhir nanti zaman itu Allah udah ngatur semua. Jadi kita apa? Kita ngatur, tak ngaruh pun. Tugas kita hanyalah ikmal wa kullun muyassarun lima khuliqa. Beramallah kau, maka setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tugas kita amal aja, amal. Dah. Tak usah banyak ngatur Allah, tak usah. Capek. Nah, itu mengatur-ngatur itu adalah program kerja setan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura.
ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Mereka itu semua tempatnya mengungsi adalah neraka jahanam. Orang yang ikut-ikut setan, sesat, panjang angan-angan, menyakiti hewan aja tak boleh, apalagi menyakiti manusia. Itu namanya hukum kias aulawi. Nah, sekarang nyakiti hewan aja tak boleh, apalagi nyakiti manusia. Motong telinga hewan saja itu tak boleh, apalagi nak bunuh manusia. Nak nyiksa manusia, potong tangan orang, potong kaki orang. Itu semuanya jalan menuju jahannam. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Dan mereka tidak mendapatkan tempat untuk beralih dari neraka jahanam. Kalau dah masuk sudah tak bisa dia nak ke mana. Dah terlanjur masuk, nak ke mana kau? Tak bisa, tarik sama mereka, tarik. Tak bisa dia lari, dah masuk neraka jahanam, tak bisa. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannat. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan masukkan mereka ke surga, ke surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Indah, surga itu indah, banyak sungainya. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Orang iman amal soleh masuk surga. Ya Allah, kalau berbicara masalah surga neraka itu butuh itikad iman yang kuat. Bukan hanya di bibir saja, di telinga saja, imannya di telinga. Percaya ada surga, ada neraka, percaya. Tapi percaya mana? Kekuatan kepercayaan, maksudnya iman, percaya kita terhadap neraka dengan penjara di Teluk Air ini, mana lebih kuat? Dekat sini ada penjara nih, dekat sini Teluk Air situ penjara. Kita yakin seyakin-yakinnya, yakin tak di situ ada penjara? Yakin. Besok Pak ada neraka nih kena mati. Apakah seyakin kita percaya kalau penjara itu di situ ada? Itu kualitas iman kita di situ, yang bisa merasa diri sendiri. Iya. Kalau iman itu luar biasa ya, seperti itu. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah sudah yakinnya 100% lebih. Kata beliau, seandainya hijab ini dibuka, aku tak tambah yakin. Maksudnya apa? Udah mentok yakinnya. Dah tak pakai buktikan lagi, aku dah yakin dah, tak perlu lagi. Ibaratnya kayak ini, di situ ada penjara, aku udah yakin ada, tak perlu pun aku lihat situ. Orang dah bilang semua kok ada di situ kok. Yakin. Dikata Sayyidina Ali, walaupun hijab itu dibuka, aku tak tambah yakin, karena yakinnya itu dah 100%. Itu dia iman yang luar biasa Sayyidina Ali. Khalidina fiha abada wa'adallahi haqqa, dan mereka akan kekal di dalamnya. Janji Allah adalah benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih jujur perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tak adalah. Allah kalau dah firman itu pasti betul, tak usah ragu kita. Ayat berikutnya, laisa biamaniikum wala
سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب. Ini ayat ini turun ketika orang muslim dengan ahli kitab ini saling bangga-banggaan. Ahli kitab belak satu, muslimun belak dua, saling membangga-banggakan. Yang ini banggakan, yang ini banggakan, saling. Kemudian turun ayat ini turun. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab bal al amalus salih. Firman Allah, itu semua tidak tergantung kepada angan-angan kalian. Wala amani al-kitab, dan tidak tergantung kepada angan-angan al-kitab. Maksudnya ini bukan apa nih masalah mana yang apa nih yang paling bagus, ini bukan masalah pengakuan kalian saja. Ini enggak tergantung kepada pengakuan kalian, enggak tergantung kepada pengakuan al-kitab. Bil amal saleh, tetapi kemuliaan itu ya itu tergantung dengan amal soleh. Siapa yang amal soleh? Nah, itulah dia. Bukan hanya sekedar perasaan itu saja, pengakuan saja, ngaku tok. Nah, enggak, itu bukan karena pengakuan tetapi karena amal soleh. May amal su'an yuzabihi. Barang siapa yang beramal jelek maka dia akan dibalas. Imma fil akhirah au fid dunya bil balak wal mihan. Ada kalanya orang melakukan satu kejelekan, dosa, kejahatan, kezaliman, itu ada kalanya dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, atau Allah balas nanti di akhirat. Imma fil akhirah au fid dunya. Balasan itu bisa jadi di akhirat, bisa jadi kontan di dunia ini dibalas. Jangan pikir orang zalim itu pasti nanti akhir, belum tentu. Ada orang zalim spontan Allah ganjar sekarang di dunia ini, langsung kontan. Jadi yujza bihi, yang dimaksud barang siapa yang beramal jelek maka dia akan dibalas. Bisa jadi di akhirat, bisa jadi di dunia sekarang yang dimaksud ayat ini. Bukan berarti di akhirat. Enggak mesti. Kau jangan merasa aman di dunia ini, belum tentu. Kadang Allah juga membalas langsung di dunia ini. Au fid dunya bil bala wal mihan. Di dunia ini Allah akan balas langsung kontan dengan bala. Allah kasih dia bala. Allah kasih bala. Allah kasih dia cobaan, bencana. Buktinya apa? Umat-umat terdahulu tengok, dia zalim di dunia, langsung Allah kasih, langsung Allah balas. Umat-umat terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, ya Sabah, semua mereka kontan Allah kasih di dunia ini. Umatnya Nabi Soleh, nggak nunggu akhirat. Jadi yang zalim, yang apa, jangan terlalu pede di dunia ini selamat. Dah di dunia kena, di akhirat tambah parah. Nah ini nih masalah. Man ya'mal su'an yuzzabihi bil bala kama warada fil hadis wala kama warada fil hadis. Jadi ini disebutkan di dalam hadis. Jadi ada keterangan hadis mengatakan bahwa orang yang berlaku jelek, yang berlaku buruk itu dia bisa mendapat langsung balasan dari Allah, bisa di akhirat dan bisa langsung di dunia. Itu ada hadisnya. Fala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala penolong, ya, wali, dan juga tidak mendapatkan wali ya semacam kekasih atau orang atau pemimpin, ya. Waliyan wala nasir, dan dia juga tidak menemukan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah dah balas, tak ada yang bisa menahan, tak ada yang bisa. Dah selesailah pokoknya. Wa man ya'mal
minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa mu'minun, dan dia beriman, harus imani. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman. Salahnya beriman nih, ada orang berbuat baik tapi tak iman, jadi tak dapat apa-apa, dia tak dapat. Jadi amal baik itu setelah iman, dia harus beriman. Dia berbuat baik, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah. Maka di sini pakai qiraah yudkhulun. Yudkhulun, faulaika yudkhulunal jannah. Kalau yudkhulun artinya mereka akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tapi kalau faulaika yadkhulunal jannah, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk surga. Jadi qiraatnya ada dua, ada faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ataupun qiraat satunya yang biasa kita baca, faulaika yadkhulunal jannah. Yadkhul ini masuk, beda kan? Macam dia jalan masuk. Tapi kalau yudkhulun, Allah masukkan ke dalam surga, masukkan. Jadi faulaika yudkhulunal jannah. Ini kadang-kadang nih repot ya, kalau ada orang dia tak belajar, kadang-kadang mudah menyalahkan semacam ini. Kayaknya kan salah ini, faulaika itu bukan salah, memang ada qiraatnya seperti itu. Salah tuh qiraatnya. Enggak, ini qiraatnya ada begini, ada begini. Contoh, ada orang yang menyalahkan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Orang ada yang nyalakan kayak gitu, maknya tuh panjang lah. Itu namanya qiraat. Jadi kalau orang tak tahu, tentu dianggap salah. Jadi bisa maliki yaumiddin, bisa maliki yaumiddin, nggak ada alifnya. Itu dua-duanya boleh dan dua-duanya betul. Cuma qiraatnya Imam Hafiz yang kita baca Quran kita itu semuanya maliki yaumiddin. Jadi sampai ada viral. Itulah sekarang nih, banyak orang bodoh tapi banyak cakap. Itu yang repot. Nyalah-nyalahkan ini. Susah. Ini sudah zamannya, zaman sekarang zamannya. Jadi sampai orang-orang ini bingung nih, yang betul yang mana, yang salah yang mana. Ya kadang yang ngomong bukan orang pandai, hentam-hentam dia ya. Akhirnya orang lain jadi bingung. Bahwa mu'minu faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna fatila. Nah, kalau dibaca yudkhulun cocok dengan yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi. Ya, mereka itu, maka mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Nah, kalau mereka yadkhulun, mereka masuk ke dalam surga, wala yudlamuna, dan mereka tidak dizalimi nakiran sedikit pun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.